Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Hilda Nur Fauzia dengan NPM 2516156294. Pada video kali ini, saya akan memperlihatkan dan mendemonstrasikan hasil proyek basis data membuat web dan database, yaitu sistem dashboard admin untuk manajemen produk toko hijab. Di dalam sistem ini, saya menerapkan beberapa konsep dasar pemrograman web dan basis data, mulai dari koneksi database, operasi CRUD lengkap, SQL join, fungsi agregat, hingga fitur pencarian dengan like, dan pengurutan data dengan order by, ascending atau descending. Sebelum kita melihat web dan kodenya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu fondasi dari sistem ini, yaitu struktur desain basis datanya. Di sini saya membuat basis data bernama toko hijab, toko underscore hijab, yang terdiri dari dua tabel yang saling terikat atau berelasi. Pertama ada tabel kategori dengan atribut atau kolom ID kategori dan nama kategori. Yang kedua, ada tabel produk dengan atribut ID produk, nama produk, ID kategori, dan stok. Perlu diperhatikan pada tabel kategori, ID kategori ini bertindak sebagai primary key atau kunci utama, di mana ini nanti tidak boleh sama, datanya tidak boleh sama. Lalu pada tabel produk, ID produk ini bertindak sebagai primary key-nya. Lalu ID kategori ini bertindak sebagai foreign key di tabel produk, di mana ini nanti untuk menghubungkan tabel produk dan juga tabel kategori. Sekarang mari kita masuk ke demonstrasi sistem aplikasinya. Berikut ini penjelasan kode koneksi basis data. Untuk menghubungkan website dengan database yang dibuat tadi, di sini saya membuat file bernama koneksi.php. Di dalamnya terdapat fungsi MySQL Connect yang menerima parameter nama server, user, password kosong, dan database yaitu toko hijab. File koneksi ini sangat penting karena akan dipanggil menggunakan fungsi include di setiap halaman web agar bisa berinteraksi dengan database. Sekarang kita berada di halaman dashboard. Di sini terdapat tiga kotak informasi ringkasan data. Informasi tersebut didukung secara otomatis oleh sistem dari database MySQL menggunakan fungsi agregat di dalam kode program. Seperti yang kita lihat di kode file index.php, saya menggunakan perintah count untuk menghitung total produk jilbab, perintah sum untuk menjumlahkan seluruh stok, dan perintah average untuk mencari rata-rata harga produk. Data ringkasan tersebut kemudian langsung dicetak ke dalam komponen box di halaman utama menggunakan sintaks PHP echo. Untuk itu, mari kita tekan untuk tambah produk baru dan melihat apakah di sini nanti akan berubah atau tidak.
sudah bertambah di tabelnya, dan pada bagian ringkasan data berubah juga. Di sini total produknya menjadi 4, seluruh stoknya jika dijumlahkan yaitu 65, dan harga yang rata-ratanya menjadi 31.250. Kemudian di bawah ini sistem menampilkan seluruh daftar produk hijau ke dalam tabel. Proses ini menerapkan fungsi read dari database di mana data ditarik melalui query dan diulang menggunakan ulangan well di dalam PHP. Jika diperhatikan kode query di sini, saya menerapkan konsep SQL join, tepatnya left join. Kita menggabungkan tabel produk dan tabel kategori berdasarkan kesamaan ID kategori. Alhasil, nama kategori asli seperti pasmina bisa muncul di tabel web, bukan sekedar angka ID kategori saja. Selanjutnya, kita akan melihat fitur tambah data atau tambah produk. Pada file tambah.php, data yang diketik oleh admin di farm akan ditangkap menggunakan metode post. Di bagian atas script menggunakan query insert into untuk memasukkan semua data tersebut ke tabel produk, termasuk kolom ID produk. Jika isi data baru lalu menekan tombol simpan produk, query tersebut dijalankan, kemudian data disimpan, dan sistem otomatis mengarahkan kembali ke halaman dashboard utama. Sekarang kita masuk ke fitur update atau edit data. Saat tombol edit diklik, sistem mengirimkan parameter ID produk melalui URL untuk menarik data lamanya dari database. Dapat dilihat pada kode from edit ini, kotak input dan kode produk diberikan atribut read only agar kunci utama produk primary key tidak bisa diubah-ubah oleh admin yang dapat memeriksa lokasi data. Kita hanya diperbolehkan mengupdate informasi lainnya. Proses pengubahan data dilatar belakang menggunakan perintah SQL update produk set atribut yang ingin diubah apa dan diikuti yang baru, value yang baru, where ID produk sesuai dengan ID produk yang sedang diedit. Berikut ini itu demo untuk edit data. Misal ini tidak bisa diubah, misal kita mau ganti harganya diganti menjadi 40.000. Stoknya jadi 15 misal. Lalu kita klik update produk, dan di sini nanti akan berubah harganya 10.000 dan stoknya menjadi 15. Fitur cari dan urutkan dinamis, filtering dan sorting. Web ini juga dilengkapi dengan fitur pencarian dan pengurutan dinamis agar memudahkan admin saat data produk sudah berjumlah banyak. Pada kode pencarian, sistem menerapkan SQL where like yang dikombinasikan dengan operator OR. Fitur pencarian ini sangat fleksibel karena query-nya dirancang agar admin bisa mencari berdasarkan kecocokan kode produk atau nama produk atau nama kategori. Sedangkan untuk pengurutan atau sorting,
variabel order by langsung diatur ke nilai produk ID produk ascending. Artinya data otomatis tersusun rapi berurutan dengan kode produk dari A ke Z. Stok terbanyak. Jadi sini akan mulai mengurutkan dari stok yang terbanyak yang di 20 ke stok yang kecil ini dengan descending. Fitur CRUD yang terakhir adalah delete atau hapus data. Ketika tombol hapus di dashboard diklik, file hapus.php akan menangkap ID produk tersebut. Di dalam kodenya, sistem menjalankan perintah SQL delete from product where ID produk sama dengan ID produk yang dihapus. Jika proses penghapusan berhasil di database, maka sistem akan langsung melempar halaman kembali ke index.php dan data di tabel otomatis terhapus. Nah, misal kita mau hapus yang nomor 3, pasmina kaos. Kita klik hapus, lalu di sini nanti akan ada pesan yakin ingin menghapus chat ini, lalu klik OK. Nah, di sini nanti sudah terhapus, pasmina kaosnya sudah tidak ada. Jadi kesimpulannya, DDL digunakan saat membuat database toko hijau, menentukan tabel produk dan kategori, serta menetapkan ID produk sebagai primary key. DML digunakan saat insert, itu saat menyimpan jilbab baru di halaman tambah.php, update saat memperbarui nama, harga, atau stok jilbab di halaman update.php, delete saat menghapus data jilbab dari database melalui file hapus.php, select digunakan banyak kali, agregat yaitu count digunakan untuk menghitung total variasi jenis jilbab, sum digunakan untuk menjumlahkan total seluruh stok jilbab yang ada di gudang, average untuk menghitung rata-rata harga jual jilbab itu, sorting dan filtering. Sorting menggunakan order by untuk mengurutkan data jilbab di tabel web, filtering menggunakan where like untuk menyaring baris data berdasarkan kata kunci yang diketik admin di kolom pencarian. SQL join menggunakan perintah lab join untuk menghubungkan tabel produk dengan tabel kategori berdasarkan kesamaan ID kategori. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.